Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ratnasari dengan NIM 082111333066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester masa kuliah Mekanika Fluida. Ada 3 soal dalam ujian tengah semester kali ini. Dan dalam video ini saya akan mengerjakan soal nomor 3. Langsung saja saya akan menampilkan ketentuan yang ada di soal nomor 3, yaitu tentang simulasi. Yang pertama, simulasikan aliran fluida. Yang kedua, menggunakan Python. Yang ketiga, setiap baris kode harus dijelaskan sedetail mungkin. Yang keempat, daerah okuipotensial harus sampai terlihat. Dan yang terakhir, boleh kopas kode baik dari ChatGPT, karya cutting, dan lainnya. Langsung saja, saya akan share screen kodian yang telah saya buat menggunakan Python di Google Colab. Nah, langkah yang pertama kita harus import pustaka yang diperlukan. Pustaka-pustaka seperti NumPy, Matplotlib, dan SCIPY diimport. Nah, NumPy digunakan untuk operasi numerik seperti manipulasi array dan matriks, terus Matplotlib digunakan untuk plotting data, lalu SCIPY menyediakan solver untuk persamaan diferensial parsial yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita menentukan parameter simulasi. Nah, di sini parameter simulasinya kayak Lx sama dengan 1 ini merupakan panjang saluran, Ly sama dengan 1 ini merupakan lebar saluran, Nx sama dengan 50, ini jumlah titik grid sampai sumbu X, Ny sama dengan 50, ini jumlah titik grid sepanjang sumbu Y. Dan dx sama dengan lx per nx-1. Nah, ini panjang langkah grid sepanjang sumbu x. dy sama dengan ly per ny-1. Ini panjang langkah grid sepanjang sumbu y. Lalu maksiter sama dengan 1000. Nah, ini jumlah iterasi maksimum. Lalu toleransi di sini sama dengan 1E-4. Nah, ini toleransi untuk konfigurasi. Ini mencakup parameter-parameter seperti ukuran dominan simulasi, panjang dan lebar saluran, jumlah titik grid dalam domain panjang langkah grid, jumlah literasi maksimum, dan toleransi konfigurasi untuk solver. Nah, selanjutnya kita bisa inisialisasi kecepatan awal dan fungsi sumber. Nah, kecepatan awal pada setiap titik grid diatur menjadi 0, menandakan bahwa aliran dimulai dari keadaan diam. Nah, jika ada objek dalam saluran yang mempengaruhi aliran seperti sebuah silinder, fungsi sumber akan memberikan kontribusi pada distribusi kecepatan. Nah, di sini bisa dilihat inisialisasi kecepatan awal di sini U sama dengan np.zeros nx, ny, v di sini sama dengan np.zeros nx, ny. Nah, selanjutnya kita bisa menginisialisasi fungsi sumber, misalnya objek dalam saluran. Inisialisasi daerah okuipotensial. Daerah ini merupakan area di mana tekanan diketahui akan dihitung. Pada awalnya, daerah ini diinisialisasikan, maksud saya, dengan nilai tekanan. Nah, inisialisasi di sini yaitu source sama dengan np.zeros nx, y, source int dalam kurung 0,25 dikali nx, lalu titik 2 int 0,75 dikali nx, lalu int 0,25 dikali ng, lalu int 0,75 dikali ng sama dengan 1. Selanjutnya kita inisiasi daerah ekuipotensial. Nah, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ekuipotensialnya sama dengan np.zeros nx, ny.
Selanjutnya kita bisa menginisialisasi matriks koefisien dan vektor sisi kanan. Ini merupakan langkah persiapan untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas matriks koefisien A dan vektor sisi kanan B diinisialisasikan berdasarkan kondisi batas dan parameter simulasi. Nah, inisialisasi matriks koefisien di sini A sama dengan lil underscore matrix nx kali ny nx kali ny. B sama dengan np dot zeros nx kali ny. Lalu kita selanjutnya bisa mengisi matriks koefisien dan vektor sisi kanan. Nah, ini merupakan langkah persiapan untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas matriks koefisien A dan vektor sisi kanan B diinisiasikan berdasarkan kondisi batas, kondisi parameter simulasi. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan persamaan kontinuitas menggunakan metode elemen hingga. Nah, dengan menggunakan solver persamaan diferensial parsial atau PDE yang disediakan oleh SCIPY, persamaan kontinuitas diskrit dipecahkan untuk mendapatkan distribusi tekanan dalam domain simulasi. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan kecepatan dari gradien. Codingannya yaitu for i in range 1, nx min 1 for j in range 1, nj min 1 idx sama dengan i plus j kali nx u dalam kurung i, j sama dengan main pressure idx plus 1 main pressure idx min 1 per 2 kali dx v dalam kurung i, j sama dengan main pressure idx plus nx min pressure IDX min NY per 2 kali DY. Nah, di sini kita bisa menghitung daerah ekuipotensialnya kembali seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kita bisa menghitung kecepatan dari gradien tekanan. Setelah tekanan di semua titik grid diketahui, gradien tekanan dihitung untuk menghasilkan distribusi kecepatan dalam aliran fluida. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung dan memvisualisasikan daerah ekuipotensial. Dengan menggunakan nilai tekanan yang telah diperoleh, daerah ekuipotensial dihitung dan divisualisasikan menggunakan plot kontur. Dan yang terakhir kita bisa menampilkan hasil atau plot aliran fluida dan daerah ekuipotensial ditampilkan menggunakan matplotlib. Ini membantu dalam memahami pola aliran dan distribusi tekanan dalam sistem. Dengan langkah-langkah ini kita dapat memahami bagaimana simulasi aliran fluida dilakukan secara komprehensif. Nah, ini adalah simulasi aliran fluida dengan daerah ekuipotensial. Nah, ini daerah ekuipotensialnya. Selanjutnya, saya juga memiliki penjelasan singkat untuk kode selanjutnya, tidak jauh beda dari yang awal. Yang pertama itu kita mengimport pustaka yang diperlukan, yaitu NumPy untuk operasi numerik dan Matplotlib untuk plotting. Di sini selanjutnya kita mendefinisikan fungsi untuk medan kecepatan dari sebuah sumber, yaitu velocity field source untuk menghitung medan kecepatan yang dihasilkan oleh sumber sebuah fluida. Nah, selanjutnya kita menentukan parameter simulasi seperti jumlah titik, rentang sumbu, dan posisi sumber. Nah, ini jumlah titiknya saya buat 50, lalu rentang pada sumbu X-nya saya buat 0 min 2,2, lalu sumbu Y rentangnya min 1,1, lalu lalu array titik pada sumbu X yaitu seperti yang terlihat di layar, dan begitupun juga dengan array titik pada sumbu Y. Nah, yang membuat grid ini np.meshGrid x, y. Lalu setelah kita
menentukan parameter simulasi, kita membuat grid dengan fungsi np dot mesh grid. Lalu menghitung medan kecepatan menggunakan fungsi di sini seperti yang terlihat di layar, u underscore source v underscore source sama dengan velocity field source dalam kurung stretch underscore source, x underscore source, y underscore source, x dan z. Selanjutnya kita bisa melakukan plotting medan kecepatan menggunakan plt dot stream plot. Nah, yang terakhir menambahkan marker untuk menunjukkan posisi sumber. Nah, di sini kalian dapat menyesuaikan parameter dan menambahkan elemen lain ke dalam simulasi ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini merupakan hasil dari medan kecepatan dari sebuah sumber. Nah, ini merupakan titiknya. Jadi ada panah-panah yang tertuju keluar. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai tugas nomor 3 ujian tengah semester mata kuliah Mekanika Kuantum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.